Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala ilma bidda'ani wa arsala li ta'minina al-anbiya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulama'il azkiya. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Tony Fatoni Eskom, yang saya hormati Ketua kelas kita Ibu Ustazah Salomah, dan yang saya cintai teman-teman semua yang ada di Arisalah, berjuang bersama di Arisalah untuk menuntut ilmu dakwah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita banyak kenikmatan, baik berupa sehat, iman maupun Islam, yang sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih berkumpul di Arisalah untuk menimba ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, pada para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita semua yang senantiasa mengharapkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Cinta itu adalah fitrah manusia, yang biasanya cinta itu dilekatkan dengan satu hubungan, yaitu di dalam sebuah pernikahan. Namun cinta sesungguhnya yang hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada pagi hari ini saya hanya akan menjelaskan tujuan dari sebuah pernikahan itu sendiri. Manusia ditakdirkan berpasang-pasangan, dan bukan hanya sekedar manusia, tapi apa yang ada di dunia ini Allah ciptakan berpasang-pasangan. Seperti di dalam surat Yasin ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha tumbitul ardu anfusikum wa mimma la yashkurun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi semua yang di dunia ini Allah ciptakan berpasang-pasangan. Dan kesempatan pagi ini kita sebagai manusia yang sudah dipasangkan oleh Allah dalam satu ikatan pernikahan. Tujuan dari sebuah pernikahan itu sendiri adalah ada beberapa poin. Namun tujuan yang paling utama adalah seseorang mengajak laki-laki, misalnya mengajak calon untuk menjadi pendamping rumah tangganya itu untuk lebih bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah tujuan utama dari sebuah pernikahan. Yang tadinya sholatnya kurang, setelah menikah tingkatkan lagi ibadahnya. Yang tadinya malas tidak berhijab, setelah menikah dihijabi, jilbab itunya kepalanya ya Ibu ya. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tujuan utama dari sebuah pernikahan sebelum tujuan-tujuan yang lainnya. Lalu apa tujuan menikah itu yang lainnya? Yang pertama adalah memenuhi tuntutan naluri manusia, yang dalam kategori ini adalah diikatkannya dalam suatu ikatan, yaitu namanya ijab qabul, yang haram menjadi halal, yang bukan muhrim menjadi muhrim. Yang kedua adalah membentengi akhlak yang luhur. Zaman sekarang ya Bu ya, anak-anak remaja kita harus benar-benar kita lihat perkembangannya. Banyak sekali jangan sampai terlibat dengan hal-hal yang dibenci Allah. Maka dengan menikah ini membentengi akhlak yang luhur, menghindari dari yang namanya perzinahan, menghindari dari yang namanya zaman sekarang itu lagi lesbi atau homo. Nah, ketika di dalam disatukan dengan sebuah pernikahan, maka Allah angkat martabat manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah menegakkan rumah tangga yang Islami.
rumah tangga itu ibaratnya ibadah kita seumur hidup ya Bu ya. Betul nggak Bu? Betul. Di dalam rumah tangga itu Allah sudah syariatkan dengan masing-masing. Untuk suami, tugas suami seperti apa, tugas istri pun seperti apa. Jadi semua yang ada di dalam rumah tangga itu semuanya adalah ibadah. Contoh, ketika suami kita keluar mencari nafkah, istri bagian apa? Menghabiskannya. Iya, kita tuh enak Bu. Suami yang nyari uang, kita yang menghabiskannya. Minta lagi, nggak ada, minta lagi. Itu ya Bu salah satunya. Tapi yang sebenarnya adalah ketika suami kita bekerja, kita sambut. Ketika beliau pulang, kita suguhi. Kalau kata Bu Dewi mah kita tawarkan katanya. Tawarkan. Mau teh manis apa kopi gitu. Pas bawah tengah. Donat itu. Yang keempat adalah mencari keturunan yang soleh. Mencari keturunan yang soleh itu seperti hanya hadis Nabi, hadis riwayat Ahmad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajawwajul wadudal walud fa inni mukaffirin bikumul anbiya ayaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang dan yang subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan para nabi pada hari kiamat. Jadi tujuan kita yang keempat adalah melahirkan, mencari keturunan-keturunan yang soleh. Karena bagian dari pernikahan itu adalah sunnah Rasul. Jadi Nabi Muhammad itu sangat bangga jika keturunannya itu banyak dan soleha, memegang tubuh keislamannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kesimpulannya adalah ibu-ibu, mungkin saya lebih ke nasihat ya. Nasihat untuk kita, untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Ketika mungkin dulu kita menikah itu hanya sekedar cinta, hanya sekedar sayang kepada pasangan kita, dan kita baru tahu dan baru mengenal ilmu ini saat ini. Jadi mari kita niatkan kembali rumah tangga kita, bahwa yang paling utama sebelumnya adalah kita mencintai Allah terlebih dahulu dan menjadikan rumah tangga ini di atas rasa ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Sehingga apa Ibu? Sakinah itu milik Allah, mawaddah itu milik Allah, dan warahmah itu milik Allah. Jadi jika kita ingin mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga kita, maka niatkan terlebih dahulu niat kita menikah ini untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kesimpulan yang kedua adalah sebagai pengingat untuk kita semua, dan di sini terutama untuk Teh Ismi ya, yang belum menikah. Kita tuh sudah mempunyai anak yang janda, mungkin ya boleh janda yang belum menikah. Kita sudah dikaruniai oleh anak, oleh Allah itu anak. Iya, Ibu ya. Nih, kita dikaruniai anak yang sudah remaja, sudah dewasa, ada yang sudah bekerja, ada juga yang sudah mau menikah, berumah tangga. Maka tanamkan kepada anak-anak kita apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebelum menikah. Tanamkan semua apa yang harus kita berikan kepada anak kita, jauhi dari segala yang Allah benci dan Allah larang. Seperti nasihat sebuah lagu nasyid yang dikhususkan untuk Teh Ismi ya. Seperti ini. Sebelum diijab kabulkan, syariah tetap membataskan, pelajari rumah tangga agar kita lebih bahagia menuju hari yang bahagia. Ya, kalau untuk kasetnya silakan beli di toko sebelah ya. Jadi kadang dari lagu-lagu nasyid itu sebuah nasihat-nasihat. Jadi kita harus bisa mencerna musik atau lagu apa juga yang bermanfaat untuk kita.
Mungkin hanya itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Itu mutlak dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam